Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Studi Kelayakan Bisnis yang beranggotakan Ahmad Muzfar, Desi Novitasari, Desi Rahmawati, Rizky Armajaya, Sulisnawati, dan Zulfadli. Di video kali ini kami akan membahas tentang korporasi atau PT guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Ibu Nurrahmi Hayani SEMBA dari Lokal Manajemen 5C, jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, langsung aja kita lanjut ke penjelasannya. Korporasi dan PT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum. Yang lebih rincinya adalah korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau gabungan dari beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Perusahaan dalam bentuk korporasi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan. Gabungan tersebut dapat dilihat dari keterlibatan modal berupa saham dari beberapa orang. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan pembagian keuntungan ke depannya. Modal perusahaan yang berupa saham merupakan atau mempermudah siapapun yang bergabung atau meninggalkan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Pemilik perusahaan bisa sewaktu-waktu berubah tergantung pada orang yang menanam modal di dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan tersebut terbukti dengan kepemilikan surat saham. Apa itu korporasi? Korporasi adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Korporasi berbentuk kumpulan organisasi profesi atau perusahaan yang berbadan hukum dan non-berbadan hukum. Keterlibatan orang yang tergabung dalam perseroan ini sama halnya dengan keterlibatan dalam perseroan. Kepemilikan modal dapat dimiliki secara pribadi atau dijual ke pihak luar sehingga pemilik perusahaan bukan lagi orang-orang yang dikenal. Pembagian dividen juga tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Semua perjalanan korporasi untuk mencapai tujuan bersama. Korporasi sering terlibat beberapa kasus yang melibatkan banyak orang. Hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat peraturan sejelas mungkin tentang tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi pelanggaran dalam sebuah korporasi. Korporasi menurut para ahli. Pertama, menurut Laxlow Dictionary, korporasi ialah badan hukum yang berada di bawah lembaga hukum yang ada di dalam suatu negara tersebut. Tujuan usaha ini untuk memperoleh keuntungan yang terdiri dari banyaknya orang dan berbentuk sebuah asosiasi. Anggota perusahaan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya modal dan menyesuaikan segala perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, menurut Ajipto Raharjo, korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum sehingga mati hidupnya sebuah korporasi tergantung orang hukum yang berperan di dalamnya. Ketika hukum ingin mematikan korporasi, maka dapat melakukan segala hal untuk mewujudkan hal tersebut. Karakteristik korporasi. Yang pertama, berorientasi pada profit. Perusahaan ini dalam melakukan usahanya selalu berorientasi pada keuntungan perusahaan. Yang kedua, kemampuan dewan direksi dalam mengelola perusahaan sangat menentukan tingkat keuntungan perusahaan. Yang ketiga, modal perseroan terbatas berasal dari saham dan obligasi. Perseroan terbatas memiliki sumber modal berupa surat berharga. Kepemilikan seluruh modal tercatat dengan baik dengan bukti sertifikat saham dan surat obligasi. Bagi pemilik orang yang menanam saham di perusahaan jenis ini, pasti akan memilih salah satu jenis surat ini sebagai bukti yang sah. Yang kelima, kekuasaan tertinggi terletak pada rapat umum pemegang saham
atau RUPS, perseroan terbatas apabila ingin mengambil keputusan yang besar harus melibatkan Dewan Komisaris Perusahaan atau pemilik saham. Rapat tersebut biasa disebut RUPS. Rapat ini dapat diadakan secara terjadwal atau tiba-tiba tergantung kepentingan dilaksanakannya rapat. Yang keenam, pemilik saham bertanggung jawab atas saham yang segala jenis strategi perusahaan diserahkan kepada direksi perusahaan dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Yang ke-8, pemilik saham bertanggung jawab atas saham yang disetorkannya. Pemilik saham hanya bertanggung jawab atas modal itu. Yang ke-8, keuntungan pemilik saham berupa dividen. Pemilik saham akan menerima keuntungan berupa dividen. Pemberian dividen tergantung pada perjanjian yang telah dibuat. Yang ke-9, pengembalian dividen harus tetap diberikan walaupun perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan dipimpin oleh direksi. Direksi ini bertugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan fungsinya. Ke-11, segala jenis kegiatan perusahaan di bawah tanggung jawab tim direksi. Ke-12, segala hak dan kewajiban telah diatur dalam undang-undang untuk kepentingan lain dapat dibahas sesuai dengan kesepakatan antara pemilik saham dan direksi perusahaan. Dan yang terakhir, pimpinan perusahaan biasanya juga merupakan pemilik saham dari perusahaan tersebut. Jenis-jenis korporasi. Yang pertama, ada private corporation. Korporasi yang dimiliki oleh sedikit orang atau kerabat dalam menjalankan bisnisnya. Tidak banyak orang yang berperan dalam perusahaan ini. Orang yang memiliki saham biasanya berasal dari keluarga besar atau kerabat terdekat. Saham perusahaan tidak ada yang dilepas ke masyarakat. Banyak jenis korporasi ini yang sudah besar dan terkenal, namun saham perusahaan tetap di privat. Yang kedua ada public corporation. Perusahaan ini dapat dibeli oleh pihak lain ketika perusahaan tersebut membutuhkan tambahan yang berupa modal. Perusahaan yang menjual sahamnya kepada pihak luar dapat dikatakan sebagai perusahaan go public. Perusahaan akan menjual sahamnya melalui pasar modal, kemudian akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang terkait. Perusahaan ini dapat diambil alih dan sahamnya yang telah dijual, perusahaan dapat menjadi perusahaan privat. Ketika perlu tambahan modal lagi, dapat dijual kepada pihak lain yang mau membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga ada quasi public, corporation dan non-profit corporation. Perusahaan yang tidak berorientasi profit, kegiatan yang dijalankan lebih untuk kepentingan orang banyak. Perusahaan yang bergerak pada kegiatan sosial, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Banyak kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan yang memiliki tujuan untuk kebaikan. Perusahaan ini kadang menjalankan kegiatan usahanya tanpa keuntungan, bahkan harus menanggung kerugian perusahaan dan tetap menjaga eksistensi perusahaan. Contoh korporasi. Berbagai contoh korporasi yang mudah ditemukan di kehidupan kita. Seperti Grup Bakri, salah satu korporasi privat yang sudah memiliki banyak cabang usaha di berbagai tempat. Bahkan sudah banyak orang yang mengenal grup ini. Namun grup ini tetap saja merupakan perusahaan privat karena pemilik perusahaan terdiri atas keluarga dan kerabat Bakri. Grup Salim, salah satu perusahaan yang sudah terkenal di Indonesia dengan segala jenis usahanya. Kepemilikan perusahaan ini juga dimiliki oleh keluarga besar yang mengelola masing-masing cabang usaha. Tidak ada saham sedikit pun yang jatuh ke tangan orang lain. Grup Lipo, salah satu perusahaan multinasional yang berasal dari Indonesia yang bergerak pada bisnis properti dan penyedia jasa manajemen perusahaan. Kepemilikan perusahaan bersifat privat di mana semua saham dimiliki oleh keluarga keturunan Mohtar Riyadi yang pertama kali mendirikan perusahaan ini. Bank BRI, salah satu perusahaan di bidang keuangan yang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kepemilikan perusahaan ini juga bersifat publik. Siapapun diperbolehkan untuk membeli saham yang telah dijual pada pasar modal. Besaran masing-masing pemilik modal berbeda-beda, tergantung kemampuan masing-masing individu. Astra International,
perusahaan penyedia suku cadang Honda yang tersedia di mana-mana. Siapapun pemilik modal dan mampu membeli saham perusahaan, maka memiliki hak dalam hal kepemilikan perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memegang saham tersebut. Kepemilikan saham dapat berpindah kapanpun dan kepada siapapun dengan besaran yang berbeda-beda. Gudang garam. Perusahaan yang memproduksi rokok yang telah menjual sahamnya ke pasar terbuka. Jumlah saham yang dimiliki oleh publik juga cukup banyak. Bagi siapapun yang memiliki jumlah saham terbanyak dari perusahaan ini dapat menjadi pemilik inti perusahaan. Semen Indonesia, salah satu perusahaan yang memproduksi semen yang memenuhi permintaan seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga merupakan contoh perusahaan yang sudah menjual sahamnya kepada pihak luar atau arti masyarakat. Telekomunikasi Indonesia, salah satu perusahaan telekomunikasi yang memonopoli di bidangnya. Perusahaan ini tidak memiliki tandingan atau saingan. Perusahaan ini termasuk dalam perusahaan kuasi karena segala hal yang dikembangkan dalam perusahaan merupakan kepentingan bersama. Perusahaan listrik negara, salah satunya perusahaan yang melayani dan menyediakan jasa penyaluran listrik. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan itu akan terus berjalan walaupun tidak mendapatkan keuntungan. Perusahaan ini dapat terus berjalan karena dana dari pemerintah akan terus mengalir untuk pembiayaan operasional perusahaan. Keunggulan kepemilikan korporasi. Yang pertama itu mudah untuk mengumpulkan uang. Perusahaan dapat meningkatkan modal dalam jumlah besar dengan menjual saham. Tidak ada biaya bunga, pemegang saham dibayar hanya jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Kemudian, tanggung jawab yang terbatas. Pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kecuali sebatas modal yang telah ditanamkan ke dalam perseroan. Karena itu, badan usaha ini lebih mudah untuk menarik investor karena resikonya lebih rendah. Yang ketiga itu skala ekonomi. Karena ukurannya yang lebih besar, perusahaan dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Kemudian produktivitas. Perusahaan dapat merekrut direktur dan manajer spesialis untuk menjalankan perusahaan karena pemilik tidak perlu terlibat langsung dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Mereka juga lebih cenderung memperkerjakan staf spesialis seperti pemasaran, pengacara, dan akuntan. Oleh karena itu, tingkat output dan produktivitas perusahaan terbatas pada umumnya lebih tinggi daripada yang ditemukan dalam badan usaha perseorangan dan kemitraan. Kelemahan kepemilikan korporasi. Yang pertama itu masalah komunikasi. Ketika perusahaan menjadi lebih besar, layanan dan hubungan dapat menjadi lebih bersifat kaku dan impersonal bagi pelanggan dan karyawan. Kemudian kompleksitas ditambahkan. Menjalankan badan usaha perseorangan atau kemitraan lebih murah dan lebih tidak birokrasi daripada menjalankan korporasi. Pengungkapan informasi. Data keuangan harus disediakan untuk semua pemegang saham. Ini dapat menjadi tugas yang memakan waktu dan mahal karena auditor harus dibayar dan laporan tahunan harus dipublikasikan dan didistribusikan. Privacy ada dibandingkan dengan yang dinikmati oleh badan perseorangan atau kemitraan. Birokrasi. Ada jauh lebih banyak birokrasi yang terlibat dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan. Dan yang terakhir itu kehilangan kendali. Untuk perusahaan publik, perusahaan menghadapi potensi ancaman pengembalian oleh perusahaan rival yang membeli saham mayoritas dalam bisnis karena saham tersedia untuk terbuka umum pembelian di bursa saham. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pembahasan korporasi. And thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.